Ditampilkan pada suatu sore yang cerah, sebuah keluarga terburu-buru hendak melakukan perjalanan. Si wanita menghubungi sang suami yang berprofesi sebagai pilot berharap bisa bergabung, namun sangat disayangkan sang suami tidak bisa mengabulkan harapan tersebut meski telah berusaha. Sebagai gantinya, sang suami berjanji akan menanti di suatu tempat dan mereka akan berkumpul kembali. Si wanita pun bersama dua anaknya bergegas, sangat disayangkan ketika mencapai mobil. Tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu jangan biarkan kegagalan mematikan harapan, karena setiap kesalahan adalah langkah maju menuju keberhasilan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Silent Zone, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Peter Dick, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya kalian sudah kenalan jika sering menggunakan mesin pencarian. Baik, daripada kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Sebuah siaran darurat di televisi mengumumkan bahwa telah muncul virus baru yang ditemukan pertama kali di sebuah bandara. Orang yang terinfeksi menjadi sangat agresif dan dalam waktu singkat, bandara itu pun dilalap api akibat kekacauan yang terjadi. 2 bulan setelahnya, virus menyebar ke seluruh dunia dan berubah menjadi pandemi global. Virus ini mengubah manusia menjadi makhluk menyerupai tapi bukan zombie. Mereka disebut feral dengan perilaku yang sangat buas dan tak terkendali. Pemerintah berusaha menetapkan wilayah karantina, tapi seperti biasa, banyak warga yang menentang dan justru menuntut hak-hak para feral, mengklaim bahwa mereka juga masih manusia. Militer pun turun ke jalan dan harus berhadapan langsung dengan warga sipil demi memaksa mereka pulang, namun hal itu justru memperkeruh situasi. Pada suatu sore, semua siaran mendadak terputus. Abigail dan adiknya menerima telepon dari sang ayah yang bekerja sebagai pilot. Sang ayah menjelaskan bahwa masih banyak yang harus ia kerjakan, tapi meyakinkan bahwa mereka akan aman bersama sang ibu. Pada saat itu juga, mereka mendengar suara mencurigakan dan segera melarikan diri keluar rumah. Namun ketika hendak masuk ke mobil, salah satu feral tiba-tiba menerkam sang ibu. Abigail yang terpisah hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan dengan ngeri feral yang sedang memangsa keluarganya. Suara sirine polisi membuat si feral kabur. Setelah itu, sang ibu segera berubah menjadi feral dan segera menyerang adik Abigail yang masih sadar. Sayangnya, suara tangisan Abby menarik perhatian sang ibu. Tapi tiba-tiba, seorang pria datang menyelamatkan. Pria itu juga mengeksekusi adik Abby sebelum berubah dan segera membawa Abby pergi dari sana. Sepuluh tahun telah berlalu, dunia kini telah menjadi hancur pasca peristiwa apokaliptik. Jumlah manusia tersisa sangat sedikit dan alam telah merebut kembali kota-kota yang dulu ramai. Di dalam hutan, Abby yang kini sudah remaja berburu bersama pria penyelamat bernama Cassius. Terlihat jelas bahwa Cassius telah melatih gadis itu dengan baik karena berhasil menembak mati seekor rusa dengan bidikan yang tepat. Walaupun Cassius tetap mengingatkan Abby agar jangan terburu-buru dan lebih bersabar. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk berkemah dan Cassius memastikan semua perangkap benang terpaksa dengan benar. Beberapa jam setelah mereka tertidur, salah satu perangkap berbunyi dan membawa Cassius bersiaga. Ia segera memeriksa dan menemukan bulu-bulu yang tersangkut pada benang, kemudian mendengar suara-suara di sekitar dan menenangkan kuda-kuda sambil menyiapkan senjata tepat waktu untuk menghabisi salah satu feral yang datang menyerang. Kemungkinan besar feral ini adalah pengintai yang dikirim oleh kelompok yang lebih besar, jadi Cassius segera membangunkan Abby dan mengajaknya pergi.
Selama beberapa hari, mereka terus berkuda, dan setiap kali berhenti untuk beristirahat, Cassius terus melatih Abby. Pada sore hari, mereka menghentikan perjalanan saat melihat sebuah mobil di kejauhan dan segera mengangkat senjata untuk memantau sekelompok orang yang sedang diserang Farrell. Abby ingin membantu, namun terlalu terburu-buru melepaskan tembakan sehingga mengenai salah satu pria. Makhluk yang bersembunyi di dalam mobil itu keluar untuk memangsa dan Cassius pun terpaksa membungkapnya. Setelah itu, Abby mulai menggeledah mobil untuk mencari persediaan, sementara Cassius mengakhiri penderitaan salah satu pria malang dengan golok dan mengambil sepatunya setelah izin terlebih dahulu. Terdengar sebuah komunikasi yang masuk dari dalam mobil. Abby berniat memperingatkan soal gerombolan Farrell di sekitar, tapi Cassius berpikir bahwa itu bukan ide yang bagus. Dan benar saja, saat itu juga beberapa mobil lain tiba dan sekelompok penyintas mengepung mereka sambil menodongkan senjata. Mereka memeriksa mayat pria tadi dan menyadari bahwa telah dihabisi oleh manusia, sehingga langsung menuduh dua jagoan kita melakukan perampokan. Ketika pemimpin kelompok mengancam akan menghabisi, Cassius dan Abby langsung menyerang dan menjatuhkan dua anggota kelompok itu serta merebut senjatanya. Suasana pun semakin tegang karena kedua belah pihak saling todong, sampai akhirnya seorang wanita hamil bernama Megan keluar dari mobil dan mencoba menenangkan, tapi di saat yang sama, kuda-kuda mulai meringkik dan dari segala arah muncullah gerombolan Farrell yang menyerbu. Semua orang segera melepaskan tembakan, berusaha menghabisi sebanyak mungkin Farrell untuk menyelamatkan diri, tapi jumlah makhluk itu terlalu banyak dan berhasil mendekat, membuat Cassius dan Abby terpaksa bertarung jarak dekat menggunakan senjata tajam. Sementara para penyintas lain hanya terbiasa menembak dan kurang lihai dalam pertarungan jarak dekat, sehingga satu persatu mulai dimangsa Farrell. Seorang wanita berusaha menyiapkan molotov, tapi malah diserang oleh Farrell, menyebabkan molotov itu jatuh ke salah satu mobil, menciptakan ledakan yang membuat Cassius terpental. Di sisi lain, salah satu penyintas tergigit dan berusaha mengakhiri segalanya, tapi sialnya pelurunya habis. Pemimpin kelompok penyintas tertangkap oleh Farrell bertubuh besar dan berakhir tewas dipukuli secara perlahan. Suami Megan, David, juga diterjang oleh Farrell lain, tapi ia berhasil melakukan perlawanan. Abby segera membantu pasangan itu masuk ke mobil dan Cassius menghabisi beberapa Farrell lagi sebelum ikut bergabung dengan mereka. Akhirnya, mobil pun segera melaju menjatuhkan Farrell yang mencoba bertahan di atap. Farrell bertubuh besar yang sepertinya adalah pemimpin mengaum penuh kemarahan setelah melihat Farrell wanita yang kemungkinan adalah pasangannya tewas kembali ke kelompok jagoan. Beberapa waktu kemudian, setelah berada di jalan, Abby memeriksa amunisi dan menyadari bahwa sebagian besar hilang. Dalam perbincangan, Megan menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah koloni di dekat sungai dan kini usia kehamilannya sudah 35 minggu, yang artinya proses persalinan sudah dekat. Namun Abby dan Cassius tidak begitu yakin karena menurut mereka mencari koloni itu adalah perbuatan sia-sia sebab mereka sudah pernah menemukan beberapa dan semuanya hancur. Tiba-tiba mobil mereka mogok dan menyadari mesinnya rusak parah, jadi tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota yang sudah lama ditinggalkan dan memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka memeriksa sebuah bangunan untuk memastikan tidak ada Farrell yang bersembunyi, lalu mulai menyiapkan semuanya. Megan menawarkan makanan yang ia bawa, tapi Cassius dan Abby menolak karena mereka hanya makan hasil buruan sendiri demi mencegah tertular.
Pasangan David dan Meghan menjelaskan bahwa mereka sebelumnya sudah berbicara dengan koloni lewat radio, dan dari situ mereka tahu bahwa koloni tersebut memiliki persediaan dan juga tenaga medis. Tapi jaraknya sekitar seminggu perjalanan, jadi risikonya cukup besar. Sebagai gantinya, Abby memberitahu mereka bahwa ia dan Cassius sedang berusaha menuju ke pantai barat untuk kemudian melarikan diri ke pulau-pulau dengan menggunakan perahu. Tak lama kemudian, setelah memasang perangkap, Cassius mengeluarkan peta dan menunjukkan kepada pasangan itu jalur yang bisa mereka ambil untuk mencapai koloni. Namun Cassius menolak ikut karena ia yakin bahwa gerombolan Farrell pasti akan kembali untuk membalas dendam. Abby lalu mengajak Cassius bicara secara pribadi, bersikeras bahwa mereka seharusnya membantu pasangan itu dan mungkin saja koloni yang ini berbeda dari yang sebelumnya. Perdebatan pun terjadi, tapi Cassius tetap menolak. Saat tengah malam, gerombolan Farrell menemukan mobil yang rusak dan mengikuti jejak menuju kota. Sementara itu, para pria mengalami sulit tidur, jadi Cassius menunjukkan kepada David bahwa ia selalu menyimpan satu peluru di saku untuk berjaga-jaga jika tergigit. Masalah yang dimiliki David adalah kurangnya rokok dan pergelangan kaki yang terkilir. Mereka mengobrol cukup lama dan mulai saling memahami sampai akhirnya Cassius setuju untuk membantu pasangan itu mencapai koloni. Keesokan paginya, Abby mendengar sesuatu dan segera turun ke bawah untuk memeriksa. Beberapa Farrell tiba-tiba menyerang, membuatnya menjatuhkan senjata, tapi Abby masih mampu melawan dan bahkan menjatuhkannya. Cassius datang untuk membantu menarik Abby. Saat gerombolan Farrell sampai di gedung itu, kelompok Cassius sudah tidak ada di sana. Tapi jebakan yang dipasang Cassius masih tersedia mengenai salah satu Farrell yang tidak sabaran. Tak lama kemudian, Abigail menyadari bahwa area yang mereka lalui tampak familiar, dan ia teringat bahwa ada bandara sipil di dekat situ, tempat ayahnya pernah menyimpan sebuah pesawat kecil. Cassius ingin terus berjalan karena menurutnya bandara justru akan memudahkan gerombolan Farrell untuk mengepung. Belum lagi, kemungkinan besar semua pesawat sudah tidak ada. Namun hasil voting terpaksa membuat Cassius mengikuti mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah bangunan tua dan sebuah mobil dengan seorang pria yang baru saja ditembak. Cassius memeriksa bangunan untuk mencari persediaan, tapi menolak untuk berhenti dan istirahat karena merasa ada sesuatu yang janggal. Abby hanya menemukan sedikit kopi dan tidak menyadari bahwa ada sebuah keluarga yang sedang bersembunyi di salah satu ruangan. Cassius memeriksa bagasi mobil dan menemukan kursi roda yang kemudian mereka pakai untuk mengangkut Meghan. Setelah kelompok itu pergi, gerombolan Farrell tiba di gedung tersebut dan langsung membantai seluruh keluarga malang itu. Saat mereka akhirnya tiba di bandara, ternyata tidak ada satupun pesawat di landasan. David dan Cassius mulai berdebat tentang langkah apa yang harus diambil, tapi Abby memotong pembicaraan ketika menemukan hanggar yang diyakini milik sang ayah. Beruntung, di dalamnya masih ada pesawat, dan dengan kemampuan mekanik yang dimiliki, David mencoba untuk memeriksa pesawat tersebut. Sementara David bekerja, Cassius dan Abby menyisir bangunan itu. Abby menemukan sebuah foto diri bersama sang ayah yang tergeletak di lantai dan ia pun menggantungkan kembali di dinding. Tapi pada saat itu, gerombolan Farrell muncul, membuat kelompok mereka harus bergegas masuk ke pesawat meskipun belum sepenuhnya siap. Cassius mulai menembaki Farrell untuk memperlambat mereka, sementara David menggerakkan baling-baling pesawat secara manual demi membantu agar mesin menyala. Pengetahuan Abby soal cara menerbangkan pesawat masih samar, sehingga pesawat tersebut melaju dengan sangat lambat, membuat gerombolan Farrell hampir menyusul mereka. Untungnya gadis itu segera menekan tombol yang tepat dan kecepatan pesawat mulai bertambah. Akhirnya pesawat berhasil lepas landas dan mereka berhasil melarikan diri. Namun pesawat hanya bisa terbang sebentar sebelum kembali mengalami masalah, menabrak beberapa pohon, lalu akhirnya jatuh ke tanah.
Beruntung, roda pesawat mendarat dengan baik, sehingga semuanya hanya mengalami beberapa luka ringan. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu menemukan stasiun kereta dan setelah memastikan tempat itu aman, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Cassius membuka peta dan menyadari bahwa mereka butuh 2 hari lagi untuk mencapai koloni, jadi mereka akan berangkat lagi esok pagi. Abby memeriksa persediaan peluru dan mendapati jumlahnya sudah sangat sedikit. Megan dan Cassius berbagi makanan, dan Cassius mengaku bahwa Megan mengingatkannya pada sang istri. Cassius bercerita bahwa ia terpaksa menghabisi keluarga sang istri yang terinfeksi dan tak lama setelah itu sang istri memilih mengakhiri segalanya karena tidak kuat menanggung beban. Cassius juga menceritakan seorang anak di kampung halamannya yang tergigit karena lukanya tidak mengenai pembuluh darah utama. Anak itu butuh waktu beberapa hari untuk sepenuhnya bermutasi. Di sisi lain, David menyendiri untuk memeriksa pergelangan kakinya yang ternyata bukan terkilir, melainkan tergigit. David tahu seharusnya ia segera mengakhiri semua, namun tanggung jawab akan sang istri membuatnya tak bisa melakukan. Keesokan harinya, kelompok itu kembali melanjutkan. Saat mereka berjalan di bawah terik matahari, David mulai merasa mual dan Cassius melihat ada darah di kakinya. Cassius menunggu hingga para wanita berjalan lebih jauh, lalu mendorong David ke sebatang pohon untuk memastikan kecurigaan. Don't say a fucking word, jackass. Cassius memberikan pilihan untuk memberitahu yang lain dengan caranya sendiri, tapi jika David tak segera melakukan, Cassius terpaksa menghabisinya. Saat malam tiba, kelompok itu menemukan sebuah rumah dengan lampu menyala. Ketika mereka mendekat, terdengar suara yang menanyakan tujuan kelompok Cassius. Cassius merasa tempat itu terlalu beresiko, tapi Abby malah nekat maju ke depan untuk menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan serta mengatakan dalam kelompok ada wanita hamil. Seorang pria bernama Norton membuka pintu dan menodongkan senjata sambil meminta mereka meninggalkan semua senjata di luar, tepatnya di dalam peti. Setelah itu, ia mempersilahkan kelompok Cassius masuk dengan sikap yang ramah dan hangat. Cassius memperhatikan bahwa rumah itu memiliki aliran listrik, dan Norton menjelaskan bahwa diri adalah seorang ilmuwan yang membuat beberapa alat berguna untuk bertahan hidup. Norton juga sempat menyebut memiliki istri, tapi mengabaikan pertanyaan Megan yang menanyakan keberadaan sang istri. Tak lama kemudian, Norton membagikan makanan yang dimiliki. Abby merasa senang karena bisa membersihkan diri, begitu pula Cassius yang merasa senang karena menemukan laptop, sehingga bisa melihat foto-foto penuh kenangan ketika bersama mendiang istrinya, termasuk salah satu foto yang menunjukkan sang istri sedang mengandung sebelum dunia mengalami pandemi. Ketika memeriksa keadaan Megan, wanita itu mengaku bahwa diri merasa takut karena sejak tiba di rumah itu, dia merasakan pergerakan bayi di dalam perutnya. Ia pun meminta Cassius berjanji untuk merawat anaknya jika sesuatu yang buruk menimpa Megan. Setelah itu, Norton mengajak semua bersantai sambil minum bersama. Pria itu menjelaskan bahwa diri telah tinggal di tempat itu selama 20 tahun bersama sang istri, namun setelah sang istri pergi, hanya tinggal sendiri. Ia mengaku mendengar tentang koloni dari radio, tapi tak tertarik untuk bergabung karena lebih senang menyendiri. Kemudian, Norton mulai melontarkan unek-unek soal manusia yang terlalu terobsesi untuk kembali ke kehidupan lama, dan menurutnya umat manusia memang pantas mengalami pandemi ini karena telah merusak planet bumi dan moral mereka sendiri. Ia bahkan menganggap virus ini sebagai bentuk evolusi dan hanya orang-orang kuatlah yang akan bertahan. Cassius melihat sebilah pisau di atas meja, tapi Norton langsung mengambilnya. Sementara itu, David merasa tubuhnya semakin lemah dan bergegas ke kamar mandi, lalu menyadari infeksi semakin menyebar. Saat kembali, ia menemukan teman-temannya yang sudah tak sadarkan diri karena ternyata minuman mereka telah dicampur sesuatu oleh Norton yang kini telah mengenakan jas lab dan memegang sebuah alat aneh. Norton tahu David telah terinfeksi dan langsung menyalakan alat itu yang mengeluarkan suara khusus yang membuat David kesakitan hingga tumbang. Norton lalu menjelaskan bahwa alat itu berfungsi seperti peluit anjing yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang sudah terinfeksi. Lalu David pun tak sadarkan diri.
Sementara itu, gerombolan Feral tiba di stasiun kereta dan terus bergerak mencari jejak kelompok Cassius. Tak lama kemudian, David terbangun dan mendapati seluruh kelompoknya telah diikat di ruang bawah. Terlihat Norton sedang mencatat sesuatu untuk eksperimennya dan mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan sang istri yang sudah terinfeksi di dalam kandang. Segera pria itu melepaskan dan dengan alatnya mengendalikan sang istri agar menyerang kelompok Cassius. Beberapa kali Cassius dan Abby menendang untuk menahannya hingga akhirnya wanita itu beralih ke David yang berhasil melepaskan ikatan dan melawan balik. Tak butuh waktu lama bagi David untuk menjatuhkannya, dan Norton terpaksa menggunakan alatnya untuk menghentikan David agar ia tidak menyelamatkan yang lain. Namun karena David belum sepenuhnya bermutasi, ia masih mampu menahan rasa sakit dan berhasil melepaskan ikatan teman-teman. Cassius menemukan pistol dan mencoba menembak Norton. Kelompok itu kemudian bergegas naik dan mengunci pintu. Sementara Norton mulai menghancurkan pintu dengan kapak, Abby mengambil kunci mobil Norton, sedangkan Cassius mengumpulkan kembali barang-barang sebelum menyerang David. Ia berniat mengakhiri David demi menghindari bahaya, namun para wanita tidak setuju sehingga meyakinkan Cassius untuk menunggu. Norton akhirnya hanya bisa menatap kelompok Cassius pergi, sementara istrinya yang telah menjadi Feral menggeram ke arahnya. Kembali ke para jagoan, saat mencapai hutan, gerombolan Feral akhirnya menemukan mereka dan mulai mengejar. Para jagoan melihat cahaya di kejauhan, yang berarti mereka telah menemukan koloni yang selama ini dicari. Mereka mencoba melaju secepat mungkin, namun sayangnya jalan terhalang oleh sebuah pohon tumbang sehingga terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki. Para Feral semakin mendekat, jadi kelompok Cassius langsung melepaskan tembakan. Karena tahu diri tidak lama lagi akan bermutasi, jadi David meminta yang lain untuk melanjutkan, sementara dia akan menahan para Feral demi mengulur waktu. Jadi setelah pasutri saling mengucapkan selamat tinggal, Cassius memberikan peluru terakhir kepada David. Setelah merasa cukup jauh dari kelompoknya, David menyalakan rokok terakhir dan mulai bertarung melawan para Feral. Ia berhasil mengalahkan beberapa, tapi sang pemimpin Feral melancarkan serangan secara diam-diam dan langsung menghabisi David. Sementara itu, sisa gerombolan terus mengejar penyintas lain dan Abby harus melepaskan tembakan untuk melindungi Cassius yang sedang menggendong Megan. Ia juga mulai berteriak meminta bantuan dan berhasil menarik perhatian para penjaga gerbang koloni yang langsung melepaskan tembakan untuk menghabisi semua Feral. Melihat banyak rekan yang tumbang, para Feral pun kembali masuk ke hutan. Setelahnya, kelompok penyintas itu diizinkan masuk ke koloni dan Megan segera dibawa ke ruang perawatan di mana seorang bidan mulai menangani proses persalinan. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan pemimpin koloni, Cassius berkata kepada Abigail bahwa mereka harus segera pergi karena masih berpikir manusia tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun Abby mengaku lelah terus berlari dan mengabaikan peringatan Cassius. Kemudian Cassius berbicara dengan bidan yang memberitahu bahwa bayinya baik-baik saja, tapi sayangnya Megan tidak tertolong dan hanya memiliki beberapa saat untuk memberikan nama kepada bayi perempuannya dan meminta Cassius untuk menepati janji. Hope. Sementara itu, Norton tiba di hutan dan melihat semua mayat yang bergelimpangan. Ia terus berjalan hingga melihat koloni dari kejauhan. Saat itu juga gerombolan Feral mencoba menyerang, tapi Norton segera mengaktifkan alatnya untuk mengendalikan mereka dan menyatakan bahwa inilah saatnya balas dendam. Di dalam koloni, Cassius sedang mengurus Hope sambil memikirkan langkah selanjutnya. So what do you think about a little old-fashioned revenge? Di sisi lain, Abby mulai akrab dengan para remaja setempat dan ikut dalam pesta kecil malam harinya. Saat minuman dibagikan dan dua penjaga tidur, beberapa remaja memanfaatkan momen itu untuk masuk ke sebuah terowongan. Abby mengikuti mereka dan menemukan sebuah remote aneh, tapi saat ia hendak menyentuh, George langsung menghentikan dan menjelaskan bahwa seluruh wilayah koloni di atas air telah dipasangi ranjau dan detonator akan memicu ledakan jika semua Feral masuk. Para penyintas masih bisa selamat dengan masuk ke terowongan bawah yang terhubung ke bendungan tua.
Keesokan harinya, Norton melihat seorang penjaga di atas perahu dan berpura-pura minta tolong. Setelah menyingkirkannya, salah satu feral melompat ke air dan menyelinap ke koloni untuk menghabisi para penjaga. Happy hunting. Kini Norton bisa mengerahkan seluruh gerombolan feral untuk menyerang. Saat para penyintas mulai terbunuh di berbagai penjuru, sebagian warga bersenjata muncul untuk melawan. Abby menyelamatkan George dari feral, lalu mulai membagi tugas kepada kelompok remaja. Mereka yang membawa senjata harus mencari posisi tinggi untuk menembak, dan George harus memandu para penyintas menuju bendungan, sementara ia sendiri pergi mencari Cassius. Ketika kepanikan menyelimuti koloni, sang bidan membawa Hope dari pelukan Cassius agar ia bisa ikut membantu mencari Abby. Para penembak mulai kehabisan amunisi dan pemimpin koloni mencoba melarikan diri, tapi langsung dihabisi oleh feral. Abby menembak feral yang hampir membunuh dua gadis, sementara Cassius menusuk feral lain demi menyelamatkan dua remaja. Go, move. Abby dan Cassius bertemu kembali dan segera mulai bertarung melawan gerombolan feral dengan kombinasi tembakan dan pertarungan jarak dekat, berusaha bertahan sekuat mungkin. Saat melihat ada celah untuk melarikan diri, mereka mencoba ikut dalam evakuasi, namun mendadak terdistraksi saat melihat Norton dan salah satu feral langsung menyerang hingga Cassius terjatuh. Cassius berhasil menghabisi makhluk itu dengan pisaunya, namun kemudian Norton menendang Cassius, mengungkapkan tentang impian dunia baru yang penuh dengan kedamaian. Marah, Cassius pun bangkit lalu mendorong Norton serta menghancurkan alat kendali sampai akhirnya rusak. Setelah itu Cassius berlari ke arah Abby, sementara para feral bergegas menyerang dan mencabik-cabik Norton. No, it can't be. Para penyintas lain berhasil menyeberangi terowongan dan sampai di bendungan. Lalu mereka meminta George untuk segera mengaktifkan peledak, tapi pemuda itu ragu karena belum melihat Abby keluar. Di dalam koloni, pemimpin feral mencoba menyerang Abby, untungnya Cassius menghantam. Saat makhluk itu jatuh, Abby melihat gelang yang dikenakan dan langsung menyadari bahwa feral itu adalah ayahnya sendiri. Rasa takut membuatnya terdiam, hingga Cassius terpaksa menyadarkan dan menyeret gadis itu menuju terowongan bawah. Bersamaan dengan itu, George akhirnya mengaktifkan detonator dan ledakan membunuh semua feral yang berada di koloni. Setelahnya, para penyintas menyadari bahwa ada satu pria terinfeksi di antara mereka, tepatnya ajudan dari mendiang pemimpin koloni. Saat Cassius mencoba menenangkan, pemimpin feral tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung menghabisi si ajudan. Makhluk itu kemudian menyerang Cassius, memicu perkelahian sengit. Mereka saling baku hantam hingga sama-sama jatuh, dan feral itu berusaha menggigit Cassius. Abby yang dilanda keraguan kali ini tidak gegabah dan menunggu momen yang tepat untuk memutuskan mengakhiri feral pemimpin karena menyadari bahwa makhluk itu bukan lagi ayahnya. Film pun ditutup dengan menampilkan para penyintas yang diam menyaksikan koloni mereka terbakar dan bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya. Abby menyarankan kepada mereka untuk membangun rumah baru, dan Cassius menunjukkan sebuah buku yang mereka butuhkan. Mampukah mereka bertahan di dunia baru yang benar-benar liar dan kejam ini? Dan tamat. Sebuah wabah misterius yang menyebar di bandara internasional menjadi awal aksi horor pasca apokaliptik yang langsung melempar penonton ke dalam dunia yang dengan cepat jatuh ke ambang kehancuran. Upaya pengendalian segera gagal dan hanya dalam hitungan hari, jalanan dipenuhi oleh para terinfeksi, makhluk buas haus darah, dan nyaris tak terhentikan. Peradaban runtuh dalam sekejap dan bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan.
Di tengah kekacauan ini, ada Abby kecil yang baru berusia 5 tahun. Ia menyaksikan dengan ngeri saat ibunya dan adik laki-lakinya, Lucas, diserang secara brutal. Nasib Abigail tampak sudah ditentukan sampai ia diselamatkan oleh Cassius, seorang mantan tentara yang penuh luka dan trauma. Dalam putaran yang pahit, Cassius terpaksa menembak ibu Abigail yang telah berubah menjadi makhluk buas di hadapannya, sebuah tanda awal bahwa film ini tidak akan segan memainkan sisi emosional yang kelam. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel Welcome to the Silent Zone karya Victor Sack. Lalu juga turut menulis skenarionya bersama kolaborator lamanya, Christian Illies. Mereka mencoba menyuntikkan kedalaman emosional ke dalam narasi yang berlatarkan dunia pasca apokaliptik. Ambisi tersebut patut diapresiasi, namun sayang hasil akhirnya kurang memuaskan. Cerita terlalu banyak bergantung pada pola yang sudah sangat familiar dalam genre serupa. Seorang penyintas yang diam-diam terinfeksi namun tidak berubah, sosok ilmuwan gila yang berambisi mengendalikan para feral, sehingga film ini sering terasa seperti sekadar berpindah dari satu klise ke klise berikutnya tanpa benar-benar menawarkan sesuatu yang fresh. Film ini mengangkat tema tentang perjuangan hidup dalam dunia yang telah runtuh akibat wabah mematikan. Di balik kisah penuh aksi dan ketegangan, tersimpan makna mendalam mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bahkan ketika dunia sudah kehilangan arah. Para karakter dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara hidup dengan mengorbankan orang lain atau tetap berpegang pada rasa empati dan moralitas. Selain itu, film ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari fisik atau senjata, melainkan dari harapan dan tekad untuk melindungi sesama. Contohnya Abby, yang pada awalnya hanyalah seorang anak biasa, tumbuh menjadi sosok pemberani karena ia tidak pernah menyerah terhadap rasa takut dan kehilangan. Keberaniannya lahir bukan dari pengalaman tempur, melainkan dari dorongan untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, karakter Cassius menunjukkan bahwa luka masa lalu tidak harus membuat seseorang kehilangan arah. Meskipun mengalami banyak kehilangan, Cassius tetap berjuang untuk menjadi pelindung dan guru bagi generasi baru, yang menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu harus diakhiri dengan keputusasaan, melainkan bisa menjadi sumber kekuatan untuk membantu orang lain. Lebih jauh lagi, melalui karakter Norton, film ini juga memperlihatkan sisi gelap manusia yang merasa memiliki kendali atas hidup dan mati. Walaupun ia berpendidikan dan tampak rasional, Norton justru menunjukkan bahwa ketakutan dan kesepian bisa merusak logika dan empati seseorang. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak semua manusia bisa dipercaya dan terkadang bahaya terbesar datang bukan dari monster, melainkan dari sesama manusia. Pada akhirnya, pesan moral utama dari film ini adalah bahwa dalam situasi sesulit apapun, menjaga kemanusiaan adalah kunci untuk bertahan. Kerjasama, pengorbanan, dan harapan adalah nilai-nilai yang harus terus dijaga, karena tanpa itu, manusia tidak ada bedanya dengan makhluk buas yang mereka takuti. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!